Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Oke, perkenalkan nama Ibu Ulfi Rahmasari sebagai guru pengajar seni budaya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, dimulai dari definisi menggambar. Apa sih menggambar? Kalian pastinya sering menggambar ya. Nah, menggambar itu merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan mata dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Kemudian ada objek menggambar. Nah, objek menggambar di sini yang pertama adalah flora. Objek menggambar flora ini yaitu menggambar dengan menjadikan objek flora yaitu tumbuh-tumbuhan atau tanaman sebagai objek gambar. Yang kedua ada fauna, yaitu menggambar dengan menjadikan objek fauna atau hewan sebagai objek yang digambarnya. Kemudian yang ketiga ada alam benda. Nah, alam benda di sini bisa berupa benda-benda yang ada di sekitar kita, baik itu bentuk benda geometris seperti kubus, balok, tabung, maupun bentuk benda bebas seperti sepatu, tempat pensil, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh menggambar flora. Kita bisa menggambar bunga atau menggambar buah-buahan, pohon, atau bisa juga kita menggambar daun seperti yang ada di sini. Kemudian selanjutnya adalah menggambar fauna. Nah, di menggambar fauna ini yaitu temanya binatang atau hewan. Ada kucing, kalian bisa menggambar burung, bisa menggambar gajah, atau Bu, kalau menggambar semut bisa ya menggambar semut, tapi terlalu kecil. Oke, kita lanjut ke menggambar benda, alam benda. Nah, di sini seperti yang ada di slide, ada di layar, ada bentuk benda geometris, contohnya ada bola, ada kubus, ada kerucut, kemudian di bentuk bebas ada sepatu, ada buku, ada aqua, wadah, pensil, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kalian. Bisa juga guci atau vas bunga. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ada bahan, alat, dan teknik untuk menggambar. Nah, bahan dan alat itu apa sih? Di sini bisa kalian lihat, bahan gambar merupakan bahan yang digunakan untuk menggambar, yaitu berupa kertas gambar sebagai bidang gambar. Kemudian ada pensil, cat, dan tinta digunakan untuk membentuk objek gambar. Alat yang digunakan untuk menggambar yaitu ada kuas, ada palet, ada pensil, ada penghapus, ada spidol, pena, dan lain sebagainya. Teknik menggambarnya yang pertama adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir ini biasanya yang paling sering kalian gunakan. Merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur garis-garis sejajar. Kayak gimana sih, Bu? Nah, jenis-jenis arsir ini bisa kalian lihat di gambar ya. Biasanya berupa garis-garis tebal, tipis, tekanannya bisa diagonal, garisnya bisa vertikal atau horizontal atau menyilang. Bisa. Nah, ini merupakan teknik arsir menggunakan pensil warna. Bisa gradasi dari warna biru, merah, kuning, atau dicampur menggunakan teknik arsir.
jadi digores pensilnya menggunakan pensil warna. Yang kedua ada teknik dusel, merupakan teknik menggambar dengan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi rebah. Jadi pensilnya itu direbahkan, baru digosokkan. Contoh hasil gambarnya nanti seperti ini. Jadi tidak terlihat seperti goresan, tapi lebih seperti kayak hasil gosokan si pensilnya ya. Beda ya dengan tadi arsir, jadi lebih halus. Kalau arsir tadi goresan, kalau teknik dusel dia hasilnya halus seperti digosok karena posisi pensilnya direbahkan. Lanjut ada teknik pointillist, merupakan cara menggambar dengan menggunakan pena atau pensil yang dititik-titikkan. Nah, terlihat jelas ya di contoh gambar ini benda-bendanya diwarnainya dengan cara titik-titik. Ada gambar cangkir menggunakan warna biru tapi di titik-titik. Oke, jelas ya. Lanjut ke teknik akuarel. Nah, teknik akuarel ini merupakan teknik menggambar dengan menggunakan cat air atau watercolor dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan. Contohnya adalah gambar burung yang ada di layar sebelah kanan. Oke, gambar burung di sini kelihatan ya dari warnanya tipis, tidak tebal karena menggunakan cat air. Warna-warnanya kalem, tipis. Selanjutnya adalah ini dia kebalikan dari teknik akuarel, yaitu teknik plakat. Kelihatan dari gambarnya ya, kalau teknik plakat ini dia lebih tebal warnanya ketimbang teknik akuarel yang tipis. Biasanya menggunakan teknik plakat ini biasanya menggunakan cat poster atau cat akrilik, jadi hasil goresannya tebal, hasil sapuan kuasnya tebal, warna-warnanya juga cerah. Selanjutnya, nah dalam menggambar ini tentunya ada unsur seni rupa. Unsur seni rupa ini ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, biasanya yang bikin gambar itu terlihat nyata, kayak beneran 3 dimensi, itu adalah bagian gelap terang. Karena gelap terang ini memberikan efek gambar terlihat lebih nyata. Selanjutnya ada prinsip seni rupa. Prinsip menggambar bentuk benda ada 4, yakni perspektif, komposisi, proporsi, dan pencahayaan. Ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah perspektif. Perspektif ini adalah prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata. Nah, kalian mungkin pernah ya memperhatikan pohon sambil ketika kalian naik motor, itu pohonnya makin jauh, makin kecil ya kelihatan. Nah, jadi itu adalah termasuk ke perspektif, jadi pandangan mata. Benda kalau dilihat semakin jauh, semakin kecil. Kebalikannya, ketika benda itu berada semakin dekat, maka akan terlihat semakin besar. Seperti itu. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi adalah susunan tata letak atau objek. Komposisi dalam gambar bentuk merupakan susunan tata letak objek gambar alam benda. Jadi misalnya komposisi itu kita mau menggambar 2 benda misalnya. Yang satu gambar buah apel, yang satu gambar buah durian. Tapi di dalam satu gambar yang sama. Nah, posisinya diatur komposisinya nih oleh kita. Apakah buah apelnya di depan, kemudian buah duriannya di belakang, atau buah duriannya yang di depan dan buah apelnya di belakang. Wah,
Kalau buah durian kan lebih besar daripada buah apel. Kalau taruhnya di depan, nanti buah apelnya nggak kelihatan dong. Nah, itu adalah tata cara bagaimana kita mengatur komposisi dalam menggambar. Proporsi. Nah, proporsi ini merupakan perbandingan antar objek yang satu dan objek yang lain. Biasanya yang sering kalian lakukan ketika menggambar adalah kita menggambar di kertas ukuran A4 atau A3 yang lebar. Nah, tapi kalian menggambarnya hanya di pojok atas dan kecil sekali sehingga masih ada sisa bidang kertas yang tidak terisi oleh gambar. Jangan sampai seperti itu. Jadi disesuaikan gambar kita dengan media kertas gambarnya harus sama, harus ideal, harus proporsional. Next. Ibu akan memberikan tips dan trik menggambar dengan mudah. Yang pertama adalah pilihlah objek gambar yang sederhana yang ada di sekitarmu. Misalnya nih, Bu, saya mau menggambar kupu-kupu. Mana kupu-kupu sering lewat ya, ada di depan rumah juga sepertinya. Atau burung bisa, atau misalnya yang ada di sekitar kita adalah guci atau vas bunga, bisa. Itu mudah ya. Kemudian yang kedua adalah gunakan media dan teknik gambar yang paling kamu kuasai. Nah, dalam mewarnai, misalnya nih, saya bisanya dengan menggunakan pensil warna, gunakanlah pensil warna. Atau, Bu, saya terbiasa dengan menggunakan krayon, maka gunakanlah krayon. Yang ketiga, tips yang terakhir adalah gunakan unsur dan prinsip seni rupa dengan baik. Ya, yang tadi seperti warna, gunakan warna yang ceria, yang warna-warna cerah. Kemudian proporsi, ada komposisi, gunakan dengan sebaik mungkin supaya gambarmu terlihat cantik dan bagus. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.